stage teoritis. Jadi N itu adalah jumlah stage teoritis yang diperoleh menggunakan metode Mikeptil. Mikeptil yang kita pelajari ya di proses pemisahan itu yang kita pakai kurva keseimbangan, lalu menentukan garis operasi atas, garis operasi bawah, lalu kita gambar tangga itu segitiga-segitiga itu jumlah stage-nya itu ya. Itu Mikeptil. Sebenarnya untuk menghitung jumlah stage teoritis tidak hanya menggunakan metode Mikeptil saja, tapi ada metode Venske itu ya, apa persamaan Venske itu. Tapi yang lebih populer, lebih sering dipakai adalah yang metode Mikeptil ini. Nah, HETP itu apa? HETP kepanjangannya Higgs Equivalent to a Theoretical Plate, yang menunjukkan ketinggian packing, ya, ketinggian packing yang memberikan separasi atau pemisahan yang sama pada stage teoritis, di mana nilai HETP ini untuk masing-masing tipe packing itu juga memiliki nilai sendiri. Tuh. Nah, untuk Anda bisa menghitung yang metode HTU ini bisa menggunakan persamaan-persamaan apa persamaan apa sebentar. Ada dua persamaan ya. Sebentar saya lupa. Uh, Persamaan Cornell, yang satunya persamaan ada nanti deh. Tapi kita tidak akan membahas yang HTU, metode HTU ya, karena ini lebih ke absorpsi. Kita akan memakai metode yang HETP. Kalau ingin nanti misalnya di perancangan tugas perancangan Anda nanti kok menggunakan kolom packing tapi untuk absorpsi sehingga menggunakan metode HTU, bisa Anda pelajari di ada di Tauler and Sinop itu ya, banyak metode Cornell dan metode lupa sih. Ya nantilah ya kalau udah keinget. Ada satu metode lagi caranya. Atau bisa dibuka saja di buku Tauler and Sinop. Nah, ini untuk HTU dan HETP. Dua-duanya itu bisa digunakan dan pada dasarnya memberikan hasil yang sama. Di mana HTU secara fundamental merupakan konsep yang benar karena mendeskripsikan menara isian sebagai kontaktor yang kontinu. Sedangkan untuk HETP mendeskripsikan kontaktor yang bertingkat. Nah, untuk HTU tadi lebih ke transfer massa ya. HTU ya maksudnya. Alasan ini membuat HTU sebagai metode yang lebih dipilih, diterapkan di banyak studi basic research. Sedangkan untuk pendekatan HETP ini lebih dipilih digunakan untuk desain industri dan operasi karena memiliki 5 manfaat praktis. Yang pertama, HETP cocok untuk sistem multikomponen ya. Distilasi kan sistemnya multikomponen karena ingin memisahkan ya komponen dari suatu campuran. Sementara HTU ini kalau untuk sistem yang multikomponen sulit diterapkan. Yang kedua, pendekatan HETP dapat menggunakan program komputer tahap demi tahap yang digunakan untuk perhitungan multitahap. Yang ketiga, pendekatan HTU lebih kompleks dan lebih sulit. HETP memungkinkan perbandingan lebih mudah dengan kolom plat. HETP relatif tidak sensitif terhadap beban sistem dan properti fisika. Nah, tadi sudah untuk tinggi ya, tingginya kita menggunakan metode HETP. Di mana HETP tadi ada untuk Z-nya atau tinggi kolom itu sama dengan HETP kali N ya. N itu adalah jumlah stage teoritis yang bisa kita hitung dari metode Mikeptil ya. Sedangkan untuk HETP-nya ini bisa Anda peroleh dari yang pertemuan kemarin itu ya.
untuk tipe packing tertentu memiliki nilai HETP yang tertentu. Ini. Oke. Agar terjadi kontak yang baik, maka gas dan cairan harus masuk ke dalam kolom bahan isian dengan laju yang tertentu. Jadi di sini untuk berapa laju gas dan laju liquidnya berapa, itu bisa ditentukan terlebih dahulu di yang tadi ya, desain prosedur yang pertama itu, menentukan requirements-nya. Nah, nanti untuk liquid akan dimasukkan atau akan dialirkan dari bagian atas, dan untuk uapnya atau gas dari bagian bawah. Untuk gambar ini lebih ke absorpsi sebenarnya ya. Kalau untuk distilasi, prinsipnya sama dengan distilasi yang plate, di mana di paling bawah itu ada reboiler, ya, ada preheater itu. Dan juga yang atas itu gasnya ini masuk ke kondenser untuk sebagian di reflux atau dikembalikan ke kolom dan sebagian diambil sebagai distilat itu kalau distilasi. Jadi dari atas ada cairan ya, dari atas dialirkan dari atas, dan dari bawah adalah uapnya. Karena distilasi menggunakan ini ya, perbedaan titik didih ya. Jadi yang bawah itu dipanaskan sampai titik didihnya sehingga menghasilkan uap yang akan naik ke atas. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya cairan yang mengalir ke bawah lebih cepat dibandingkan di tempat lain yang tahanannya lebih tinggi, maka akan terjadi semacam saluran atau channel cairan sepanjang kolom sebagai akibat tidak meratanya tahanan. Ini disebut channeling yang akan mengakibatkan kontak gas cair yang tidak baik ya. Nah, tahanan yang tidak merata ini disebabkan oleh laju gas atau cairan yang terlalu kecil ya, yang disebabkan oleh diameternya bisa terlalu besar atau perbandingan laju gas dan cairannya sudah tertentu. Nah, misalnya laju gas yang dari bawah terlalu besar, ini akan mengakibatkan apa? Pressure drop-nya semakin besar juga, dan cairannya tidak atau susah untuk turun ya ke bawah, sehingga bisa mengakibatkan cairannya tertumpuk di atas dan terjadi flooding ya atau banjir. Ini hal yang yang harus dihindari, sehingga nanti ada perhitungannya sendiri ya, berapa sih laju alir yang tepat untuk gas gitu ya, untuk menghindari flooding. Nah, ini untuk flooding point. Jika tadi ya kecepatan atau tekanan gas yang dari bawah itu terlalu besar, misalnya diameternya terlalu kecil, sehingga laju turun cairan ke bawah akan terganggu ya oleh aliran gas yang ke atas. Nah, di sini akan terjadi pengumpulan cairan pada pada tekanan dan kecepatan gas tertentu. Nah, hal ini yang akan menyebabkan pressure drop yang naik. Nah, setelah pressure drop naik, maka akan terjadi flooding ini, banjir. Untuk gambarannya seperti ini. Jadi cairan mengumpul di bagian atas ini, ya. Mungkin yang dulu praktikum HETP pernah ya mengalami seperti ini. Jadi ada cairan yang melebihi dari packingnya, ya. Hanya kalau di praktikum HETP kan tumpukan packing, tumpukan dari isiannya itu masih yang dipakai sedikit ya. Jadi kolom yang kosongnya itu masih sangat tinggi gitu. Tapi kalau di eh, alat-alat distilasi packing itu kan antara packing dengan bagian atasnya itu tidak sepanjang itu ya jaraknya. Jadi
kalau terjadi flooding, maka yang akan terjadi nanti cairannya akan balik ya akan keluar tuh ke tadi yang ada feed masuk itu malah eh, cairan dari dalam keluar, itu terjadi flooding. Nah ini dalam kolom packing ini biasanya digunakan atau dioperasikan suatu kecepatan gas yang dipakai kondisinya sesaat sebelum loading, yaitu sekitar 50% sampai 70% kecepatan loading. Ya. Jadi ini maksudnya kalau di kecepatan ini transfer antara cairan dan uapnya itu terjadi lebih baik, sangat baik ya, transfer massanya lebih bagus gitu kalau di kecepatan sekitar 50% sampai 70% dari kecepatan floodingnya. Kapasitas kolom isian ditentukan berdasarkan luas penampang lintangnya. Sedangkan kolom didesain untuk beroperasi pada pressure drop yang paling ekonomis untuk menjamin distribusi antara cairan dan uapnya. Ya, semakin bagus distribusi cairan dan uapnya, maka efisiensi dari pemisahannya juga akan semakin bagus. Nah, di sini untuk random packing, pressure drop yang digunakan tidak lebih dari 80 ya mm H2O per meter ketinggian packingnya. Nah, ini untuk perhitungan diameter kolom. Pertama, kita hitung dulu nilai aktual mass flow rate dari liquidnya dan gasnya berapa, L dan G-nya, flow rate-nya berapa, lalu dihitung nilai superficial flooding velocity atau GP, atau ada juga yang menuliskan sebagai G aksen. Ya, ini bisa dibaca dengan menggunakan grafik, ya, ada di tolerance note juga di sini. Nah, lalu dari grafik ini nanti diperoleh nilai ini tadi, nilai flooding velocity-nya pada Subuye. Nah, ini nanti untuk ada di Subuye nanti GP-nya berapa, bisa ditentukan nanti. Lalu FP di sini, di rumus ini adalah faktor packing atau packing faktornya berapa. Packing factor itu maksudnya tumpukan dari packingnya itu ya, ada berapa, kayak volume fraction-nya berapa persen biasanya. Lalu setelah itu bisa menghitung G operasi atau laju alir gas yang digunakan pada operasi pemisahan menggunakan distilasi. Ini G operasi yang bisa dihitung dari GP kalikan F. GP itu tadi ya ini yang dari grafik, sedangkan F ini adalah persen gas velocity atau persen kecepatan gas yang diizinkan. Berapa persen dari kecepatan floodingnya itu F. Yang tadi sekitar 50% sampai 70% dari kecepatan flooding ya. Itu F-nya. Lalu setelah itu bisa dihitung cross-sectional area-nya, A-nya. Yang bisa dihitung menggunakan rumus vapor mass flow rate atau G dibagi GP. GP itu atau G aksen operating. Sehingga dari sini setelah kita peroleh cross-sectional area atau A, bisa kita hitung diameter kolomnya. Menggunakan rumus akar dari 4A per V, di mana A tadi cross-sectional area. Untuk lebih jelasnya mungkin di sini nanti ada contoh kasus ya. Ya, ini untuk grafik yang tadi untuk bisa menentukan nilai GP-nya ya. Jadi di sini pertama tadi kita akan tentukan dulu kan ya berapa L, berapa G atau laju alir liquid,
berapa, laju alir gasnya berapa, lalu berapa densitasnya juga nanti dibandingkan ini akar rho V per rho L-nya. Nanti diperoleh berapa di sini bisa kita plotkan ke kurva dari ini adalah pressure drop. Pressure drop kita pressure drop yang flooding ya berapa gitu. Setelah itu nanti kita peroleh GP-nya itu. Kita ke studi kasus saja. Oke. Misalnya kita disuruh menghitung diameter kolom jika liquid rate-nya atau L-nya adalah 1,5 kali dari minimumnya, L minimumnya ya. Dan gas velocity-nya tidak boleh lebih dari 75% dari flooding velocity-nya. Dan di sini packing materialnya adalah ceramic interlocks saddles. Nah, di sini sebentar. Ini untuk gas GM ini gas molar flow rate-nya ya. Kita nanti ini yang dipakai adalah G mass flow rate. Nanti diubah dulu ke mass flow rate. Dan minimum liquid flow rate-nya L minimumnya adalah 2,448 kg per menit. Misalnya ini sudah diketahui dari kita lihat ini mungkin nanti bisa dilihat figurnya ini ya di Toller and Sinot coba nanti. Ini untuk L minimumnya adalah 2,448 kg per menit. Berarti untuk berapa actual liquid flow rate-nya atau L-nya adalah 1,5-nya dikalikan L minimum. Diperoleh L-nya sama dengan 3,672 kg per menit. Lalu tadi diketahui untuk GM-nya ini adalah 3,538 gram mol per menit. Ini masih dalam molar. Diubah ke mass flow rate atau G ini ya. Dikalikan dengan molecular weight-nya. Misalkan di sini untuk MR-nya adalah 29 kg per mol. Sehingga diperoleh G-nya sama dengan 102,6 kg per menit. Jadi nanti tergantung gas apa yang dipakai ya, itu nanti MR-nya dicari. Nah, dari sini kita sudah peroleh nilai L dan G atau laju alir dari liquid dan laju alir dari gasnya. Nah, yang tadi kalau kita lihat di grafik ini, kita perlu nilai ini ya L per G kali akar rho G per rho L-nya untuk absisnya atau subu X-nya. Sehingga kita hitung dulu ini. L per G kali akar rho G per rho 1. Dimana untuk di sini dimisalkan yang dipakai adalah air ya. Air itu apa? Udara. Gasnya udara, waternya ini LL-nya air. Nah, ini rho G per rho L-nya. Lalu diperoleh ini absisnya berapa, dimasukkan ke rumus ini, diperoleh ternyata 1,22 untuk absis subu X-nya. 1,22. Ini kita plotkan ke kurva flooding-nya atau garis flooding-nya kita plotkan dan kita baca sebelah kiri untuk bisa memperoleh nilai epsilon. Di sini nilai epsilon ya. Epsilon ternyata ini 0,019. Di mana nilai epsilon ini adalah G kuadrat kali ini yang tadi. Bentar. Jadi sebenarnya ini nilai epsilon itu GP kuadrat kalikan ini kan akar ya. Kalau di sini kuadrat akarnya dihilang. Jadi GP kalikan ini yang bawah mu kali 0,1 FP per rho V per rho L
kali rho V per RL dibagi rho V kali rho L min rho V itu epsilon. Nah, ini epsilonnya kita peroleh 0,019. Nah, dengan menggunakan nilai epsilon 0,019 kita bisa peroleh berapa nilai G aksen atau nilai GP-nya, atau itu adalah kecepatan flooding-nya, flooding velocity G aksen ini. Ternyata dari rumus ini diperoleh kecepatan flooding atau kecepatan gas yang bisa menyebabkan flooding ya, itu di 2,63 kilogram per second per meter persegi. Ini adalah kecepatan flooding. Sedangkan tadi di soal gas velocity-nya atau kecepatan gas tidak boleh lebih dari 75% dari flooding velocity. Sehingga G operating ya atau superficial gas velocity-nya adalah F kali tadi GP atau flooding velocity-nya, di mana F adalah 75% sehingga diperoleh kecepatan flooding-nya adalah kecepatan operasi gas velocity-nya adalah 1,97 kg per second meter persegi. Nah, setelah itu kita cari berapa cross sectional area-nya menggunakan rumus ini, ya, di mana tadi G-nya, G aksennya 1,97, sedangkan G-nya ini dari di awal itu ya. Nah, ini G-nya ini mass flow rate. Mass flow rate-nya mass flow rate gasnya 102,6 kilogram. Nah, ini sehingga diperoleh A-nya sama dengan 0,87 meter persegi. Dari sini bisa selanjutnya kita menghitung diameter kolom menggunakan rumus D sama dengan akar 4A per Pi. Di sini kita peroleh ternyata diameter kolom yang bisa didesain dari sini ya adalah 1,05 meter atau dibulatkan ke atas menjadi 1,1 meter. Untuk perhitungannya sepertinya hanya menghitung ini ya tinggi dan diameter kolom. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum ada? Belum. Oke, saya lanjut. Tadi kan setelah menghitung tinggi kolom, lalu diameter kolom, selanjutnya kita menentukan internal kolomnya ya. Internal kolom tadi ada packing support dan ada distributor airnya ya. Buat apa? Untuk liquid distributornya. Yang pertama ini untuk packing support. Jadi packing support ini fungsinya adalah menyanggap packingnya ya, menyanggap sebagai wadah untuk packingnya. Dan ini untuk packing support diharapkan memiliki open area yang cukup sehingga memungkinkan uap dan liquid mengalir tanpa hambatan tadi ya. Distribusi uap dan distribusi liquidnya itu bagus gitu. Tercampur dengan bagus jika menggunakan open area yang cukup ini. Lalu yang ketiga menghindari bagian-bagian packing jatuh ke bawah sehingga harus disangga ya, supaya packingnya tidak jatuh. Nah, jadi berat yang disangga oleh packing support itu adalah berat dari packingnya yang di atasnya tadi ditambah dengan berat liquid yang nanti akan membasahi packingnya. Nah, ini untuk open area pada packing support yang modern itu kisaran antara 70 sampai 100% dari luas penampang kolomnya.
Nah, ini besar open areanya tergantung pada material konstruksi dan diameter kolom. Beberapa desain menggunakan material keramik, karbon, dan plastik, open areanya kecil ya, 65%. Oke. Nah, ini kalau open area atau area yang terbuka dari packing supportnya ini terlalu kecil, ini bisa menyebabkan liquid blocking atau liquidnya tidak bisa turun ke bawah ya. Lalu naiknya pressure drop, efisiensinya jadi rendah karena tadi kontak antara uap dan cairan juga rendah dan terjadi liquid flooding. Ini untuk menghindari terjadinya migrasi bagian packing ke bawah atau packing yang jatuh ke bawah, maka bukaan supportnya harus lebih kecil daripada ukuran packingnya. Nah, untuk packing yang open areanya berbentuk lingkaran, direkomendasikan ukuran lubangnya adalah 0,5 inch. Sedangkan tinggi packing per support plate tidak boleh lebih dari 12 feet untuk jenis resic ring, sedangkan untuk jenis packing yang lain sekitar 15-20 feet. Nah, ini tadi open area untuk tipe support yang modern, tadi ditulis sekitar 70-100% ya, lebih besar daripada luas permukaan atau cross sectional dari kolomnya itu sendiri. Kenapa ini ya? Karena ini bentuknya seperti ini, lipat-lipat seperti ini. Jadi kalau kita hitung luas total dari area yang terbuka di sini itu bisa sampai 100%-nya ya. Ada juga yang sampai 110%-nya dari apabila dibandingkan dengan luas cross sectional area kolomnya. Yang di sini untuk jenis packing support ini ada gas injection support plate yang memiliki bukaan uap dan liquid yang terpisah. Jadi uap dari bawah akan naik melalui bukaan yang terdapat di bagian sisi miring support plate-nya, sisi-sisi miringnya. Sedangkan liquidnya akan mengalir ke bawah melalui lubang-lubang di bagian dasarnya sini, yang ada dasar sini ini untuk liquid yang ke bawah, dari atas ke bawah, sedangkan untuk gasnya yang dari bawah ke atas lewati sisi miringnya. Yang kedua ada grid support yang terdiri dari batangan-batangan yang disusun vertikal. Ya, di sini ya, batangan-batangan yang disusun vertikal pada satu atau dua bidang yang berbeda. Ini lebih murah dibandingkan gas injection support. Open area yang dimiliki untuk jenis grid support ini sekitar 75% kalau terbuat dari keramik dan 95% jika dari logam. Ini digunakan untuk grid ini adalah di structure packing. Jadi packing itu ada random, ada structure ya. Kemarin kalau yang masih ingat. Dan yang ketiga adalah corrugated support, digunakan untuk menyangga beban yang tidak terlalu berat dan pada kolom yang diameternya kecil. Dan untuk jenis ini open areanya relatif kecil, sekitar 80%-nya saja dibandingkan cross sectional untuk kolomnya. Nah, untuk jenis corrugated support ini terbatas hanya untuk beban uap dan liquid yang rendah. Nah, setelah tadi ada packing support internal, selanjutnya adalah liquid distributor. Ini untuk mendistribusikan liquid ya dari atas supaya supaya lebih merata. Supaya dia bisa membasahi packing dengan merata. Jangan sampai nanti ada pack atau isian yang packing yang tidak terbasahi gitu ya. Jadi fungsinya distributor ini supaya liquidnya bisa lebih homogen atau uniform ya, lebih seragam, membasahi packingnya. Di sini ada annular tube with multi holes.
ya. Ini jadi ada lubang-lubangnya di annular tubes-nya. Lalu ada shower nozzle type. Ini bentuknya nozzle dan shower dan overflow pipes. Nah, ini fungsinya ya. Uniformly distribute the liquid on the surfaces of packing. Tadi. Jadi memastikan liquidnya terdistribusi secara seragam atau secara homogen di permukaan packingnya. Nah, ini liquid distributor sangat penting ya dalam operasi packing kolom. Karena packing yang bagus efisiensinya bisa turun jika distribusi liquidnya buruk. Jadi packing itu sebenarnya adalah jantung dari pack kolom ya, packing. Tapi kalau packing sebagus apapun packing, kalau distribusi liquidnya buruk ya, maka efisiensi pemisahannya pun akan kecil. Nah, distribusi yang buruk akan menurunkan jumlah luasan packing yang terbasahi ya, dan mempercepat terjadinya liquid channeling. Liquid distributor diperlukan di semua titik pada pack column di mana terdapat aliran liquid dari luar dan harus didistribusikan secara seragam untuk mendapatkan efisiensi yang maksimum. Dan di sini kalau umpannya ada campuran fase uap dan liquid, maka ini diperlukan peralatan tambahan dulu supaya dipisahkan dulu antara uap dan liquid supaya terhindar proses turbulensi dalam liquid distributor. Untuk spray nozzle tadi ya, ada spray nozzle ini tidak digunakan untuk distribusi liquid di dalam kolom distilasi ataupun absorpsi. Biasanya dia terbatas pada operasi perpindahan panas, di mana liquid entrainment dari bagian atas bed tidak terjadi. Deformasi maksudnya packingnya itu jadi berubah gitu ya strukturnya. Denny. Iya, Bu. Ini kalau mungkin saja kalau packingnya itu yang menggunakan ini ya, yang tumpukan packingnya tidak terlalu bagus ya, bisa jadi. Maksudnya kalau untuk yang random packing itu kan ada metode pemasukan packingnya ada beberapa metode ya. Ada yang hanya dituang saja, nah itu kemungkinan untuk tidak tumpukannya yang tidak merata apa ya, tidak fraction column atau packing fractionnya itu tidak merata ya, mungkin ada yang rongga yang besar gitu. Mungkin saja misalnya karena adanya liquid di satu titik saja, di satu spot itu di situ saja, bisa jadi nanti lama kelamaan akan itu tadi yang rongganya terlalu besar itu bisa jadi apa ter apa kayak longsor gitu ya, ini ya, ambruk gitu bisa jadi. Tapi itu kalau tadi oh, pe, apa tadi penyusunan packingnya dari awal sudah kurang bagus. Tapi kalau packing fractionnya itu bagus ya, ya dan kecepatan alir dari liquidnya tidak terlalu besar ya, ini bisa dihindari. Itu ya, Denny. Izin bertanya, Bu. Berarti ini Mhm. nggak rentan pada random packing aja ya, Bu. Tapi segala pun jenis packing yang penyusunannya kurang bagus gitu ya, Bu, ini ya. Untuk yang Kalau ini kalau deformasi. yang Oke, yang structure packing tuh lebih kuat ya. Kalau structure packing itu kan dia diinstalasi, ada instalasinya sendiri, kayak ada baut-bautnya sendiri itu lebih kuat. Ya kalau eh apa kecepatan alir apa ini namanya liquidnya tidak terlalu besar, saya pikir bisa bisa terhindari lah kalau untuk deformasi ini. Makanya ya jangan sampai tadi tidak seragam. Sehingga tadi liquid distributor ini sangat penting. Gitu ya. Jadi liquid distributor ini berarti termasuk main itu ya, Bu. Yang penting ya, Bu.
Maksudnya bukan alat tambahan gitu ya, Bu? Kalau untuk packing, kolom packing, iya itu perlu memang internal atau bagian dalam dari kolom packing memang ada distributor, liquid distributornya. Karena kita menginginkan untuk kolom packing itu kan lebih ke kontak ya. Kontak kalau di absorpsi juga diperlukan untuk transfer massa yang bagus. Di distilasi pun juga untuk mendapatkan kesetimbangan yang bagus juga harus itu tadi ya harus setiap titiknya itu juga sama apanya kontaknya itu. Jadi ya sangat penting gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Dan ini juga sangat ini ya sangat berpengaruh di efisiensinya ini. Efisiensi dari pemisahannya. Kalau tadi ya tidak ada distribusi liquidnya, distributor liquidnya, yaitu jadi ada gas yang dari bawah tidak sama sekali tidak eh, kontak dengan liquidnya ya. Ada liquid yang misalnya yang ada yang kontak dengan gas, ada yang sama sekali tidak kontak. Sehingga nanti kan efisiensi pemisahannya pasti akan jelek kalau seperti itu. Nah, ini tipe-tipe dari liquid distributor. Pertama, gravity fed distributor. Ini menggunakan prinsip gravitasi ya dan paling banyak digunakan. Ini bisa dilihat ada orifice deck liquid distributor dan orifice pan liquid distributor. Yang kedua ada pressure fed distributor ya. Jadi dia liquidnya dimasukkan atau didistribusikan ke dalam packing dengan bantuan tekanan. Ini kalau ketinggian kolomnya terbatas ya. Maksudnya kalau ketinggian kolom terbatas kan kemungkinan untuk lebih merata distribusinya hanya sedikit ya, hanya apa ini jaraknya sangat pendek gitu. Jadi liquid masuk ke dalam packingnya kalau untuk pressure ini dibantu dengan tekanan, jadi lebih kayak tadi spray nozzle tadi ya, itu kan pakai ada bantuan tekanan, tidak hanya menggunakan gravitasi. Kalau gravitasi misalnya tinggi kolomnya lumayan tinggi, tidak terlalu terbatas, itu kan lebih ada waktu ya untuk bisa terdistribusi lebih bagus. Di sini untuk tipikal pressure fed distributor ada ladder type dengan lengan yang berupa pipa-pipa yang di dalamnya terdapat liquid metering orifice. Dan yang kedua ada spray nozzle liquid distributor ini. Di sini diperlukan suatu tekanan tertentu. Nah, ini liquid distributor diperlukan untuk mendapatkan kembali, ini ada redistributor ya, tadi liquid distributor. Jadi liquid distributor, liquidnya masuk ke tumpukan packing, lalu di bawah tumpukan packing itu ada apa support, packing support. Nah, itu masuk lagi ke liquid redistributor untuk mendapatkan kembali aliran liquid yang seragam di setiap bednya. Nah, ini untuk liquid yang mengalir ke bawah melewati packing dan dinding kolom akan didistribusikan kembali setiap kedalaman bed atau sekitar 3 kali diameter kolomnya untuk resi kering packing dan 5-10 kali diameter kolom untuk saddle packing. Nah, untuk liquid redistributor beroperasi seperti gravity fed distributor, dia hanya menggunakan prinsip gravitasi. Antara liquid redistributor dengan dinding kolom ini ada seal-nya untuk mencegah liquid mengalir melalui sela-sela sambungannya. Nah, jadi tadi ada support packing, ada liquid distributor, ada liquid redistributor, dan ada wall wiper. Ini
wiper ya, pada liquid redistributor. Gunanya untuk menurunkan efek bypass liquid yang mengalir melewati dinding pada kolom, terutama yang diameternya kecil. Dan wall wiper ini tidak begitu bermanfaat pada kolom dengan diameter yang lebih besar dari 4 feet. Nah, selain itu ada hold down plate dan bed limiter. Jadi ada hold down plate ini digunakan bersama dengan keramik atau karbon pada random packing untuk mencegah fluidisasi. Ya, jadi dia diletakkan di atas packing gitu ya. Hold down plate-nya ada tumpukan-tumpukan packing, itu di atasnya ditaruh hold down plate. Supaya apa? Supaya packing isiannya tadi tidak tidak ke atas ya, tidak apa nih, untuk menahan packing dengan ketinggian 5 feet untuk mencegah fluidisasi ya terutama yang terbuat dari plastik karena densitasnya rendah ya. Kalau plastik dia ditakutkan jika flooding atau aliran gasnya terlalu tinggi, dia akan ke atas gitu ya, sehingga akan merusak packingnya rusak, dan juga dia takutnya nanti akan keluar atau keluar ke bagian fitnya. Nah, untuk oke, yang untuk plastik atau logam itu digunakan bed limiter. Oke, bed limiter. Kalau untuk yang densitasnya rendah, yang itu dinamakan bed limiter ya. Hold down plate-nya itu bentuknya bed limiter. Jadi dia kalau bed limiter itu dipasang dengan support ring. Jadi ada instalasinya. Tapi kalau hold down plate ini hanya ditaruh saja di apa ini di ditambahkan bersama-sama dengan packingnya. Hanya ditaruh di atasnya gitu. Tapi ini untuk keramik atau karbon. Kalau untuk plastik atau logam ini digunakan bed limiter untuk menghindari terjadinya kompresi pada plastik atau hancurnya logam. Untuk pack kolom yang tidak dilengkapi dengan hold down plate atau bed limiter, packing yang berada di dalam bed dapat terangkat dan terbawa oleh aliran gas sehingga bisa menyebabkan kerusakan internal kolom. Nah, ini adalah contoh dari hold down plate dan bed limiter. Oke. Untuk pembahasan mengenai apa ini perancangan kolom distilasi packing sampai di sini. Jadi tadi diingat lagi apa saja prosedur dari perancangan distilasi packing. Yang pertama apa? Ada yang ingat? Menentukan dulu apa? Pertama yang ditentukan prosedurnya. L dan G dulu ya, flow rate, mass flow rate, dan gas. Sebelum perhitungan itu, sebelum beranjak ke perhitungan, ada apa kita menentukan apa spesifikasi dari pemisahannya ya, persyaratan dari pemisahannya, misalnya bentuk jenis bahan yang akan kita pisahkan itu apa, ya kan? Itu dulu. Lalu yang kedua setelah itu memilih Eh, Tipe atau dan menentukan ukuran. ya tipe dan ukuran packing. Setelah itu baru perhitungan tadi Tinggi kolom. ya, tinggi kolom. Setelah tinggi kolom, Diameter Eh, kolom, Bu. oke, diameter kolom. Dan yang terakhir menentukan atau memilih jenis Support dia distributor. internalnya ya, internal kolom yang terdiri dari support dan distributor. Sebenarnya internal itu tidak hanya support, packing support dan liquid distributor saja. Ini ada 6 ya. Apa saja tadi? Pertama packing support, yang kedua liquid distributor, yang ketiga apa lagi? Liquid re distributor. Terus apa lagi?
Wallpaper, Bu. Wall wiper, Hold on. wipernya. Hold on. Ya, Ini hold on plate dan bed limiter ya. Tadi kan limiter. ada, Ya. terus ada wall wipernya tadi. Wall wipernya. Oke. Oh, 3, 4. Ini 5 ya. 5. Ini salah nulis. Ini 5. Oke. Nah, apa? Tadi yang pertama itu kan kita menentukan dulu ya, apa sih persyaratan dari pemisahannya. Misalnya bahan yang seperti apa sih yang sesuai atau yang cocok untuk kita pakai kolom distilasi bentuk packing, bukan plate. Ada yang ingat nggak? Kan ada Kalau dua. bahannya korosif, Bu. Iya, betul. Pertama, korosif bahannya. Kedua, bahannya selain korosif, lagi toksik. Terus setelah itu, apa? Selain korosif, toksik, flammable, mudah terjadi pembakaran. Lalu ada lagi, apa satu lagi, gampang apa itu? Bahannya itu eh, gampang apa? Liquidnya itu gampang terjadi apa? Apa? Gampang ini ya terjadi, sebentar. Ini siapa nih? Menguap, Bu. Menguap. Oh. Kalau volatil itu sebentar. Memang kalau yang namanya di distilasi itu kan untuk yang berdasarkan volatilitas ya, berdasarkan tekanan apa titik didihnya gitu. Jadi lebih tepat, ada yang lebih tepat lagi sebenarnya. Bahan yang mudah berbusa ya, yang foaming itu. Dan ada lagi untuk sistem yang kapasitasnya kecil, itu biasanya menggunakan packing. Nah, tadi untuk HETP, prinsipnya gimana HETP? Ayo, siapa? Kita untuk menghitung tinggi kolom distilasi packing, kita menggunakan metode yang HETP. Ada yang bisa menjelaskan HETP itu seperti apa? Izin jawab, Bu. Iya, AETP ini kan tinggi fisik ya, satu teori theoretical plate-nya dalam kolom. Jadi menggambarkan jarak yang diperlukan dalam kolom pack kolom itu supaya proses pemisahan keseluruhan dapat dianggap setara dengan satu plate teoritis itu. iya betul, ya betul. Yang lain paham ya maksudnya. Jadi untuk perhitungan nanti ditentukan dulu berapa theoretical plate-nya dengan menggunakan McCabe-Thiele itu. Berapa kalau menggunakan kolom plate itu berapa plate yang diperlukan. Dari situ nanti kita bisa menentukan HETP-nya. Izin Gitu. bertanya, Bu. Heeh. Berarti pada saat mata kuliah teknik pemisahan dulu itu hanya terbatas di HETP ya, Bu? Belum HTU. Dulu ya belum. Itu diabsorpsi. Kalau diabsorpsi dipelajari nggak HTU? Kolom absorpsi. Sebenarnya belum, Bu. Nah, itu kan kalau HTU tadi lebih menggunakan analisis transfer massa ya. Kalau kita ketahui apa ini absorpsi itu kan ada transfer massa ya. Contohnya ada uap yang dialirkan dan dari bawah cair dari atas, dan itu nanti uapnya ini akan diserap oleh cairannya ya. Akan transfer massa uap ke dalam cairan dan nanti akan bisa terjadi reaksi kimia dan menjadi zat baru gitu ya. Jadi menggunakan transfer massa. Itu nanti ada berbagai macam untuk
menghitung ya HOG tadi HOG NOG itu menggunakan tadi persamaan Cornell. Izin konfirmasi aja, Be. Ini berarti Mm-mm. untuk HTU ini semakin kecil nilainya, berarti semakin efisiensi juga kolomnya, Bu, dalam transformasi. Begitu nggak, Bu? Semakin kecil Nilai HTU, HTU maka semakin semakin efisien. efisien kolom dalam transformasi. Sebentar. Transfer unit. Ini kan HTU itu transfer unit ya. Kalau kalau dia bentar yang tadi sudah ada. Jadi HTU ini kalau laju perpindahan massanya ya bagus, semakin tinggi atau rate dari perpindahan massanya ini tinggi, maka HTU-nya cukup kecil saja gitu maksudnya. Bukan dibalik ya. HTU kecil memberikan efisiensi yang tinggi. Jadi ini tergantung dari perpindahan massanya, apakah rate-nya itu bagus, tinggi. Kalau cepat ya perpindahan massanya cepat ya maka HTU yang diperlukan semakin kecil gitu, Denny. Jadi berapa Oh, berarti, HTU ya tergantung sama ini tadi rate transfer massnya. berarti salah konsepnya kebalik gitu, Be, ya. Tadi saya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke, Bu izin bertanya, Bu. ya, sebentar siapa ini? Bentar. Rugi, Bu. Oke. Waktu itu saya pernah coba untuk ini Apa? pernah lihat di kolom destilasi itu kan memang harus ditentukan ininya perhitungan hidrauliknya ini supaya kecepatan gas sama kecepatan liquidnya nggak bisa menyebabkan flooding atau sweeping gitu. Nah, tapi kan kalau yang tadi ini perhitungannya untuk diameter satu kolomnya kan seragam ya Bu dari bawah sampai atas. Nah, cuman saya pernah melihat untuk sizing kolom sendiri, dia ada yang nggak sama, Bu. Untuk diameternya kan dilihat dari vigasnya juga. Nah, jadi mungkin kayak misalkan ada 10 stage. Misal dari 1 sampai 5 stage-nya diameternya dapatnya 2 meter. Nah, ternyata di atas stage 5 sampai akhir itu diameternya kan bisa bertambah gitu, Bu. Tergantung kecepatan gas. Ataupun bisa berkurang seperti itu. Nah, untuk yang di contoh kasus yang nantinya diaplikasikan di materi ini ataupun nanti jadi bahan ulangan itu apakah tetap berpatok pada yang Sama. homogen aja diameternya atau nanti bisa jadi berubah juga Bu, di plat tertentu seperti itu. Di stage tertentu. Kalau di sini kita anggap sama ya. Apa namanya? Kolomnya. Mungkin kalau yang seperti itu kolom apa diameternya berubah, ini kita kaitannya dengan ini ya pressure tank, pressure vessel itu ya, atau perhitungan yang desain shellnya itu loh. Kalau terlalu tinggi, tergantung pada berapa ini ketinggiannya atau besar diameternya, kapasitasnya, tergantung pada kapasitasnya nanti bisa jadi itu berubah diameternya gitu. Tapi kalau untuk perhitungan yang ini, untuk perhitungan diameter kolom, kita untuk distilasi ini dianggap sama, seragam, homogen. Baik Bu, Oke. terima kasih. Oke, ini nanti hari Senin ya, UTS ya. Nah, untuk UTS saya ini ya, saya ubah karena kalau saya lihat di auditorium dan itu bersama-sama dengan kelas lain ya. Jadi untuk opennya open book dan kalkulator, tidak open laptop ya.
Namun untuk data-data seperti misalnya tabel yang diperlukan itu sudah saya pastikan itu sudah ada semua di tayangan saya. Jadi Anda tidak perlu mencari dari referensi lainnya gitu. Sudah ada di di file presentasi saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk UTS. Gimana? Setuju? Tidak open laptop. Berarti semua manual Bu ya, perhitungannya. Kalkulator, iya. Permisi Bu, izin bertanya. Mm-mm. Yang kemarin yang dalam penentuan material itu kan kita masih agak rancu ya Bu dari sumber-sumber Mm-mm. mana aja. Mm. Apakah itu juga nanti dapat Ibu cantumkan di soal Bu? Nah, Yang itu untuk penentuan material material. pada pressure vessel Oke, kemarin. ya. Untuk yang pressure vessel nanti sudah saya tentukan materialnya apa dan itu sudah ada di tabel itu yang ada di presentasi saya. Di situ materialnya sudah ada. Baik Bu, terima kasih Bu. Hmm. Hmm. Tidak pakai Excel ya, pakai kalkulator sudah cukup kan ya itu yang dari Excel itu kan tinggal masukin aja kan. Atau Ya Anda Bu, bisa sudah siapkan dulu aja untuk yang contoh perhitungan perancangan step-stepnya seperti apa, ini dari mana lebih supaya lebih cepat seperti apa gitu ya. Nah, nanti dari saya ada tiga soal, 2 perhitungan, yang satu perhitungan lumayan panjang, yang kedua perhitungan pendek, dan yang ketiga teori. Saya pikir 100 menit cukup. Ya. Terutama yang sudah mempersiapkan dulu ya, belajar, persiapkan tadi apa yang perlu nanti dipersiapkan kayak perhitungannya itu sudah tahu step-stepnya ini dari mana ditulis saja kalau ada yang mencari ini dari mana ditulis ini dari tabel ini gitu tulis gitu jadi sudah dipersiapkan dulu jangan sampai nanti kebingungan ya mencari lagi ini yang mana gitu. Akan nanti lihat waktu disesuaikan lah waktunya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas ya semua ya. Sudah sepakat juga. Selamat belajar. Semoga sukses besok UTS-nya. Dari saya mungkin untuk pertemuan kita di perancangan alat proses sudah selesai ya. Nanti setelah UTS akan diampu oleh Pak Denny. Oke, mungkin bisa saya tutup ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Oh ya, sebentar.